Halo guys. Semoga Bawa sehat dia selalu, apa? salam interaksi. Hari ini saya akan memberikan ke kalian satu materi pembelajaran tentang sesuatu. Penasaran? Langsung saja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Apakah baik-baik saja? Sehat? Nah, untuk pertemuan pada kali ini saya akan membahas tentang pengertian sholat. Untuk lebih lengkapnya kita akan membahas materi ini. Yuk ikuti bersama-sama. Dan simak baik-baik ya untuk videonya, karena di akhir video nanti juga akan ada beberapa pertanyaan untuk kalian jawab ya teman-teman. Jadi silakan amati videonya baik-baik ya dan pahami materinya. Nah, pada tujuan pembelajaran kali ini itu saya mengharapkan pada para teman-teman itu yang pertama bisa menjelaskan pengertian sholat secara bahasa dan istilah. Artinya apa teman-teman? Itu dapat memahami apa yang saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini dan bisa menyampaikan mengenai materi kali ini, yaitu tadi pengertian sholat secara bahasa dan juga secara istilah. Dan yang kedua yaitu teman-teman bisa membedakan 5 waktu sholat secara benar dan tepat. Oke, kita masuk ke materinya. Yaitu yang pertama pengertian sholat secara bahasa. Nah, di sini teman-teman, pengertian sholat secara bahasa atau etimologinya yaitu sholat berasal dari kata Arab, bahasa Arab, mohon maaf, as-sholah, yang berarti yang pertama itu doa, dan yang kedua permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ketiga memohon kebaikan dan keberkahan. Nah, contohnya itu ketika seseorang berdoa kepada Allah, dia itu tidak hanya berdoa, tapi dia di situ sedang memohon pertolongan dan juga meminta rahmatnya. Mungkin dia sedang memohon sesuatu agar misal dilancarkan usahanya dan diberkahi saat ia menjalani usahanya dan bisa mendapatkan rahmatnya. Selanjutnya yang tadi itu kan berarti pengertian sholat secara bahasa. Nah teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan pengertian sholat itu secara istilah apa sih berarti. Nah di sini secara istilah sholat itu adalah ibadah yang terdiri dari ucapan ataupun gerakan tertentu yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah teman-teman, takbiratul ihram itu ya yang pertama teman-teman udah pasti tahu, gerakan Allahu Akbar. Nah terus diakhiri dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih teman-teman sholat itu penting dalam Islam? Ada yang tahu nggak? Nah kalau belum tahu, kita bahas bersama-sama ya. Nah yang pertama, sholat itu merupakan tiang agama. Teman-teman itu tahu nggak? Mesti rumah itu kan pasti ada tiangnya ya. Nah tiang itu kan sebagai apa? Penyangga. Nah barat rumah kalau nggak ada penyangga atau tiangnya itu kan pasti ambruk. Nah begitupun juga sholat itu berarti tiang agama. Kalau seseorang itu sudah melaksanakan sholat berarti seorang itu telah menyempurnakan agamanya. Nah misal kalau dia justru meninggalkan sholatnya, dia itu juga merusak ataupun menghancurkan agamanya itu sendiri.
Nah, yang kedua, sholat adalah ibadah wajib bagi setiap umat muslim. Teman-teman pasti udah tahu, rukun Islam itu kan ada 5. Yang pertama jelas syahadat, nah yang kedua sholat. Nah, karena itu sholat juga kan ada di rukun Islam yang berapa? Yang kedua. Nah, karena itulah teman-teman yang beragama muslim mesti diwajibkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah, yang ketiga, sholat menjadi bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, yaitu sholat membantu membentuk pribadi yang disiplin dan bertakwa. Teman-teman, sholat juga bukan hanya sekedar ibadah, tapi itu juga dengan kita langsung berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu kita bisa membentuk pribadi kita itu menjadi lebih disiplin dengan melaksanakan sholat di waktu seperti subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya, dan tidak meninggalkannya. Terus juga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, teman-teman, sholat wajib itu dilaksanakan oleh setiap muslim seperti kita yang sudah memenuhi syarat, yaitu 5 kali dalam sehari semalam. Apa saja? Subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Dengan kita sebagai seorang muslim itu melaksanakan sholat, kita sebagai seorang muslim itu menunjukkan ketaatan kita dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Nah, untuk ayat Al-Qur'annya teman-teman nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Untuk di sini saya ambil arti dari Quran surat tersebut. Artinya yaitu, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Teman-teman nanti langsung cari ya ayatnya di Al-Quran. Oke teman-teman, kita kali ini sudah mau di ujung pada video kali ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab ya. Nah, yang pertama yaitu mengapa sholat secara bahasa diartikan sebagai doa, padahal di dalam sholat itu terdapat gerakan dan bacaan tertentu. Yang kedua, jika sholat disebut sebagai tiang agama, menurut teman-teman apa sih yang akan terjadi pada kehidupan seorang muslim apabila seseorang itu meninggalkan sholat? Nah, dari pertanyaan itu teman-teman bisa dijawab ya, bisa teman-teman tulis di kolom komentar, ataupun teman-teman nanti untuk latihan soal kalian tulis di buku ataupun di mana terserah. Lalu nanti jawabannya bisa teman-teman cari sendiri di buku paket atau bisa di LKS ataupun bisa di HP. Oke, dipahami ya. Wah, udah nggak kerasa aja nih, kita udah masuk di akhir video pembelajaran kita kali ini, yaitu kesimpulan. Teman-teman ada yang bisa menyimpulkan sendiri nggak kesimpulan pada belajar kita kali ini? Kalau ada nanti tak kasih hadiah, tenang aja. Ingat ya, simpulkan dengan bahasa kalian sendiri. Nah teman-teman, ini kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini ya. Bapak simpulkan dulu. Sholat adalah ibadah yang sangat penting dalam Islam. Sholat itu kan berarti secara bahasa itu doa yang berasal dari bahasa Arab as-sholah. Nah, sedangkan secara istilah itu sholat adalah gerakan yang terdiri dari ucapan, merupakan ibadah yang terdiri dari ucapan atau gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, takbiratul ihram tadi apa teman-teman? Bacaannya Allahu Akbar. Nah, terus diakhiri dengan salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui sholat, seseorang muslim dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan diri kita itu lebih baik lagi. Sekian dari pembelajaran kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan dan memperhatikan pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata yang saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan itu sejatinya cuma milik Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.